yang dimana udah kami persiapkan, dan kami harap Bapak-Bapak Dewan Perwakilan Rakyat bisa turun membersamai kami di sini. Terima kasih. Entah apa yang dilakukan pemerintah, program-program yang tidak jelas, dengan alasan, dengan dalih, ini untuk rakyat. Oke Bapak Ibu Polisi, kalau kalian mau tahu sejarahnya MBG itu, bisa saya jelaskan. Sejarahnya MBG itu pada zaman kolonialisme, pada zaman Belanda. Kenapa pada zaman Belanda itu orang-orang pribumi dikasih makan, bukan dikasih pendidikan, karena bangsa pribumi. Seratusan mahasiswa masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggeruduk kompleks perkantoran DPRD dan Gubernur Lampung. Secara garis besar, aksi tersebut menuntut perbaikan kualitas pendidikan yang dinilai masih jauh dari optimal di lingkup nasional maupun daerah. Setidaknya mereka membawa 6 tuntutan penting, diantaranya menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama kebijakan negara, mewujudkan pendidikan gratis, menambah anggaran pendidikan, kemudian meningkatkan kesejahteraan guru honorer, memindahkan siswa SMA Siger ke sekolah yang memiliki legalitas dengan jaminan beasiswa, serta mendorong regulasi pajak progresif untuk dialokasikan sebagai anggaran pendidikan. Setelah hampir 2 jam mereka berorasi, belum ada satupun pemangku kepentingan yang menemui massa aksi. Tayal demonstran mulai panas dan meminta polisi untuk memberi jalan masuk ke halaman DPRD Lampung. Tak lama berselang, masa aksi unjuk rasa dari kalangan mahasiswa soal isu pendidikan di Provinsi Lampung akhirnya mendapat respon dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Lampung. Saat menemui masa aksi, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan menyampaikan pihaknya tidak ingin tuntutan tersampaikan namun hanya berhenti pada tataran wacana. Ia menyebut bahwa kebijakan yang sebelumnya menjadi polemik telah dibatalkan. Namun ia menekankan masih ada persoalan krusial, terutama terkait siswa yang sudah terlanjur direkrut oleh SMA Siger. Ia menjelaskan bahwa persoalan itu tidak sederhana karena DPRD dan pemerintah daerah terkait aturan kementerian yang melarang penambahan rombongan belajar atau rombel di tengah tahun ajaran. Nah, termasuk tadi misalnya kadep pendidikan gratis. Tahun ini kita sudah membebaskan semua uang komite, tidak ada lagi bayar uang komite anak-anak kita yang sekolah, terutama memang yang bisa kita cover SMA dan SMK negeri. Ya, itu sudah prioritas. Memang tahun ini kita sudah sampaikan 2 kali, kita panggil Pak Dinas Pendidikan beserta jajaran agar supaya anggaran pendidikan bisa dievaluasi kembali dengan anggaran yang akan kita bahas di tahun ini. Kemudian juga baru beberapa hari yang lalu kami memanggil Dinas Pendidikan kaitannya dengan sekolah SMA Siger yang ada di Bandar Lampung. Kami minta bagaimana kronologis dan kejadiannya sehingga ini jangan sampai anak-anak kita jadi korban. Ya, karena kalau ini kita teruskan, teman-teman, kita sudah sampaikan kepada Dinas Pendidikan, anak-anak kita sekolah karena tidak ada legalitas formalnya. 3 tahun mereka sekolah nanti Pak Ketua DPR, lalu tidak dapat dapodik dari Dinas Pendidikan atau dari Kementerian. Ini zong semua. Ini Pak Kades sudah memanggil kota katanya bahwa ini sudah dibatalkan. Tinggal tadi tuntutannya bagaimana Pak Kades nanti kita merekrut siswa-siswa yang sudah direkrut oleh SMA Siger itu. Persoalannya nih Pak Kades supaya ini konkret juga teman-teman ini, ya. Kita jangan berwacana. Soal misalnya berapa banyak siswa itu, karena kita ada peraturan kementerian, tidak boleh nambah rumbel di tengah jalan. Ini harus jelaskan juga bagaimana nanti kita merekrut itu supaya ini konkret. Kalau kita mau stop lalu anak-anak yang sudah masuk itu kita akomodir. Soal guru, tadi yang misalnya guru Siger, setahu saya penjelasan Pak Kades bahwa guru Siger itu tidak menggunakan guru kita di provinsi atau SMA. Itu guru SMP yang menjadi kewenangan teman-teman di kabupaten kota. Selain Yanuar Irawan, hadir pula Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas Amriko, Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar, anggota Komisi 5 M. Syukron Mukhtar, Wakil Ketua Dewan Kostiana, serta anggota DPRD lainnya seperti Lesti Putri Utami, Dewi Nadi, dan Ketut Romeo untuk turun langsung menerima aspirasi dari para aliansi tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Lampung, Thomas Amriko menegaskan pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran sebesar 120 miliar. Tambahan anggaran tersebut disiapkan untuk menutupi kebutuhan operasional pendidikan. Dia mengatakan untuk seluruh guru honorer Provinsi Lampung telah dilantik P3K paruh waktu dan full waktu yang merupakan
perhatian khusus Pemprov Lampung. Ia menjelaskan bahwa Gubernur Lampung telah memberikan instruksi kepada Dinas Pendidikan agar meningkatkan sumber daya manusia atau SDM siswa agar angka partisipasi kasar atau APK juga meningkat. Ada tambahan bahwa tahun ini Pemprov menganggarkan 120 miliar tambahan untuk Dinas Pendidikan dalam rangka membantu sekolah menggratiskan siswa. Yang tadinya sekolah memungut komite, maka nanti di Maret insya Allah akan digulirkan secara bertahap per triwulan anggaran bantuan pendidikan daerah sebesar 120 miliar untuk mengganti uang komite. Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh guru honorer telah diangkat, baik itu per waktu maupun paruh waktu. Untuk paruh waktu, alhamdulillah yang khusus guru digaji dengan 2,4 juta setiap bulan. Ini sebuah atensi khusus kemudian pemerintah Provinsi Lampung khusus untuk guru yang tamatan SD, yang teknis itu kan ada tuh kayak satpam dan lain tuh digaji dengan 1,5 juta. Dan mudah-mudahan ke depan kita dorong semua paruh waktu bisa sesuai dengan kebijakan pusat bisa diangkat dengan doa kita bersama bisa diangkat PNS. Artinya seluruh paruh waktu sudah diberikan gaji yang layak mulai tahun ini oleh Pemprov Lampung. Yang kedua, Pak Gubernur juga telah memerintahkan kepada kami untuk meningkatkan SDM siswa maupun guru untuk kompetensinya supaya nanti APK kita bisa meningkat khusus yang jalur OTBK dan lain-lainnya. Khusus untuk SMA Siger, kami dengan tegas, secara tegas menolak memberikan rekomendasi izin operasional Siger karena syarat tidak lengkap. Ya, poin penting adalah saya sampaikan bahwa kami menolak tegas memberikan rekomendasi SMA Siger terkait dengan izin operasionalnya apabila syarat-syaratnya belum dipenuhi. Untuk siswa yang 104 yang telah bersekolah baik itu di SMP 38 dan SMP 44, kami minta kepada yayasan sebelum penerimaan siswa baru untuk segera dipindahkan. Kemarin kami berikan 2 opsi sekolah untuk mereka bisa dipindahkan, tetapi yayasan meminta khusus karena mereka sudah menunjuk salah satu sekolah yang akan segera dipindahkan. Nanti ke depan akan kita kontrol, akan kita evaluasi dan akan kita berikan teguran kalau dalam waktu sampai nanti penerimaan siswa baru belum dilaksanakan. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bandar Lampung, tim liputan Delta TV melaporkan.